Shalom saudara, puji Tuhan. Apa kabar? Nah, saya berharap saudara sekalian meskipun kondisinya memang semakin tidak baik, tidak menentu, banyak orang bingung ya, banyak orang hidup dalam ketakutan, tetapi saya percaya saudara masih diberikan iman kepada Tuhan Yesus, masih diberikan nafas yang gratis. Saudara punya Tuhan Yesus yang dahsyat sehingga kita bisa berpegang teguh kepada Tuhan dan kita dapat lalui masa-masa kesulitan ini hanya bersama Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Janji Tuhan ya dan amin. Dia selalu menyertai kita asal kita tetap terus bersandar hanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya kedatangan tamu yang begitu luar biasa dari daerah Jawa Tengah ya. Dan saya percaya saudaraku, apa yang sudah dialami saudara kita ini kiranya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kita sekalian ya. Sehingga kita betul-betul mengenal siapa itu Yesus. Jangan saja hanya mengenal namanya, tetapi kita harus hidup di dalam Yesus. Haleluya. Saat ini saya bersama Mas Aldi ya, bukan Aldi Baran tentunya. Tapi Aldi Putra ya. Mas Aldi Putra ini mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Dulunya juga beliau dari agama yang belum percaya kepada Yesus, hidup di dalam kegelapan ya, yang belum memiliki juru selamat tentunya ya Mas Aldi ya. Mas Aldi mau membagikan berkat, mau membagikan kesaksian hari ini bagaimana beliau boleh percaya kepada Yesus juru selamat ya, dari keluarga yang cukup fanatik ya, dan banyak sekali pesantren-pesantren yang dibina oleh bapak beliau. Tetapi itulah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah pilih Mas Aldi menjadi miliknya, wow, tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya, baik. Mas Aldi, kita mau denger nih Mas Aldi kesaksiannya bagaimana sih kok bisa terima Yesus gitu. Mas Aldi, latar belakang dari daerah mana Mas Aldi? Kalau latar belakang bapak dari Jakarta, Cipete. Kalau ibu itu Solo. Solo ya, Jakarta dengan Solo ya. Kalau dilahirkan saya di Jakarta lahirnya. Oke. Mas Aldi bisa kasih salam dulu dengan saudara pemirsa sekalian. Shalom, saudara terkasih. Ya, shalom. Memperkenalkan diri, boleh silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Aldi. Saya dibesarkan di kota Jakarta. Dari keluarga saya orang yang sangat fanatik di dalam agama Muslim dulu itu bapak. Kalau ibu saya ini justru seorang mualaf. Saat menikah sama bapak baru dia masuk Islam. Jadi seperti itu. Dan saya pernah secara tidak sengaja masuk ke pondok pesantren dan dapat binaan juga di sana selama kurang lebih 5 tahunan. Wah, jadi sudah tahu semua ya, di pesantren itu diajarkan sholatnya juga. Iya, banyak kan hal-hal yang nggak kita ketahui waktu ngaji dulu, tapi di pesantren kan dikupas semua. Iya. Seperti itu. Iya. Bagaimana Mas Aldi itu kok bisa percaya kepada Isa Al-Masih itu ya? Apakah Mas Aldi didatengin orang gitu, diberitakan Injil, atau punya pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan? Silakan Mas Aldi. Kalau saya nggak pernah namanya diinjili sama orang, dan saya percaya ya kalau sehebat apapun seorang penginjil itu nggak akan pernah bisa kalau bukan Tuhan sendiri yang inisiatif menangkap anaknya. Yeah. Dan saya ini mengenal Isa itu waktu di pesantren itu sekitar, saya udah pesantren 4 tahunan. Hal yang membuat saya mengenal Isa justru lewat kitab saya dulu. Di dalam Al-Quran itu waktu saya dapat undangan dari salah satu imam di Masjid Agung. Di situ ada pembahasan tentang kisah para nabi, terus tentang gelar-gelar para nabi.
Yang membuat saya heran, kagum itu waktu pembahasan di gelar Nabi yang ke-24, yaitu Isa Al-Masih, karena dikatakan bahwa Isa itu Isa Rahullah wa kalimatuhu. Artinya Isa ini yang lahir tanpa adanya penciptaan. Seperti Adam kan tetap ada pembentukan. Iya. Terus kita manusia tetap ada proses pembentukan, tapi Isa tidak. Dan disinilah yang membuat saya sedikit terguncang hatinya, gitu. Yang dianggap walaupun Isa dilahirkan oleh manusia, tapi Isa tidak melalui proses pembentukan. Jadi seperti itu. Terus gelar yang membuat saya agak terganggu di hati itu ya Khalifatullah, yang artinya bahwa Isa ini pengganti Allah. Jelas pengganti Allah di bumi. Ya itu pembahasan yang salah satu yang membuat saya gelisah, Bu. Seperti itu. Di situ diceritakan bagaimana Nabi Isa itu ya. Iya. Semuanya detail dikupas di situ. Iya, betul. Dari proses dia dikandung, dilahirkan, bahkan saat usia 2 hari bisa berbicara, itu dikupas habis di sana. Iya. Nah itu selama berapa tahun tadi di pesantren? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. Iya. Kalau orang tua sendiri, khususnya ibu ya, ibu mengetahui Mas Aldi itu hidup di pesantren gitu ya, terus tiba-tiba kok sekarang jadi pengikut Isa Al-Masih, itu gimana? Apa ada suatu ya marah pasti ada ya, Iya, atau kecewa. mungkin juga dari orang tua yang bapak khususnya sebagai ketua saat itu di pesantren, reaksi mereka bagaimana gitu sama Mas Aldi? Karena dulu saya masuk pesantren itu kan nggak sengaja, jadi ada pergumulan hidup lah. Akhirnya saya memutuskan pergi dari Depok ke Tasik, dan di sana saya hidupnya ya sempat hidup di jalan gitu. Akhirnya ketemu orang baik, ternyata beliau adalah pendiri pondok pesantren. Saya ditolong, akhirnya saya masuk pondok pesantren, dan ibu bapak nggak ada yang tahu saat saya masuk pesantren. Selang setahun baru saya bisa menghubungi beliau, karena saya nggak berani waktu itu. Saya hubungin, saya kasih tahu bahwa saya sekarang di sini ikut di dalam pesantren, dan awalnya mereka sukacita, senang gitu. Tapi saat saya pulang, justru dari sikap saya nggak menunjukkan perubahan iman yang besar. Malah saya meninggalkan sholat, terus nggak pernah lagi namanya puasa gitu. Ya walaupun saya sepintar apapun saya menyembunyikan tentang saya untuk pengen jadi pengikut Kristus, ya tetap saja terbongkar juga. Terus waktu Mas Aldi ikutin acara yang pertemuan itu ya, membahas para nabi itu, dari situ Mas Aldi kira-kira apa langsung terfikir, wah bener ya Nabi Isa yang dikatakan tadi? Saat itu Mas Aldi langsung ambil keputusan atau masih berpikir-pikir dulu di rumah, ditimbang-timbang gitu? Bener Enggak, itu ya? masih lama. Ibaratnya saya nyari wajah Tuhan tuh hampir 2 tahun. Oh gitu. Itu cukup lama karena saya nggak bisa langsung seperti itu. Saya coba mencari tahu tentang Isa Al-Masih yang sebenarnya, yang saya pernah temukan di Quran Surat Ali Imran di ayat 45. Itu dikatakan bahwa Isa ini orang yang didekatkan dengan Allah gitu. Dan itu banyak, bahkan Muhammad aja ketika dalam keraguan-raguan itu di Quran Surat Yunus 94 itu harus membaca kitab sebelumnya. Sedangkan yang saya dapat dulu itu doktrin dulu bahwa Al-Quran adalah pelengkap kitab-kitab terdahulu. Padahal di Al-Quran sendiri yang bilang dengan jelas bahwa Alkitab, Injil, di situ ada cahaya dan petunjuk. Iya. Dan itu begitu lama prosesnya, hampir 2 tahun. Saya mencoba bukan mencari di Al-Quran aja, terus saya coba saya melihat orang Kristen ini punya kemiripan. Kita nganggapnya sebagai nabi, kalau orang Kristen kan Tuhan. Dan di Al-Quran juga tidak dijelaskan siapa, yang dijelaskan cuma diserupakan gitu. Dan saya mencoba untuk ikut gabung di salah satu gereja, walaupun cuma awal itu ngintip-ngintip aja. Ngintip-ngintip di gereja sampai saya ditangkap sama security, disangkanya mau berbuat yang enggak gitu.
kira saya ungkapkan bahwa saya pengen tahu lebih dalam. Dari situ saya ditolong sama orang untuk menjawab kerinduan saya seperti itu. Mengetahui tentang Yesus itu seperti apa, Yesus itu siapa. Dan itulah mulai ada perbandingan di antara Al-Quran dan Alkitab. Dulu kan saya mikirnya megang Alkitab nggak boleh, haram. Padahal di Quran diajarkan kita harus baca. Iya. Kalau ragu di hati, baca, jangan takut. Padahal dia juga nyuruh juga ya, kalau kita ragu-ragu suruh baca. Bertanyalah kepada umat Nasrani, betul. Gitu ya. Wah, ini Mas Aldi ini luar biasa ya, ada suatu kemauan ingin tahu gitu ya. Kadang-kadang kan Mas orang tuh diberitahu cuek aja gitu ya. Terus apalagi kalau dia sudah dilawat Tuhan, dia belum merespon gitu. Tapi saya bersyukur Mas Aldi ini langsung merespon nih ya, pengen tahu, pengen belajar gitu ya. Nah, ketika Mas Aldi belajar akan kerinduan kepada Tuhan, tentunya kan datang beribadah ya ke gereja waktu itu. Kan Mas Aldi belum tahu banget nih ke gereja ngapain aja sih sebetulnya. Ada timbul nggak di hati takut nih ntar gue ketahuan nih, ada ngelihat gue nih, istilahnya begitu, ada nggak? Kalau ketakutan sih ada pasti ya. Saya mau masuk ke gereja aja tuh masih bimbang. Dulu kan Bapak bilang bukan cuma Alkitab, masuk gereja aja nggak boleh. Haram ya. Iya. Itu waktu pertama kali masuk gereja ya, itu jantung duk 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 duk. Itu saya nggak tenang. Tapi ketika waktu pemimpin puji-pujian itu melantunkan puji-pujiannya, yang dulu saya bilangnya kok orang Kristen kok aneh, ibadah kok nyanyi-nyanyi gitu. Tapi saat saya masuk di sana, puji-pujian penyembahan udah mulai dilakukan, saya terbawa. Di situ nggak bisa terbendung lagi air mata. Itu saya juga sendiri nggak tahu kenapa gitu. Ya, dijamah Tuhan ya. Waktu pertama lagu yang saya dengar itu, Ku Bersyukur Bapa. Itu pertama saya yang dengar lagu pujian itu. Setiap lagu itu sampai sekarang saya nggak pernah bisa nahan air mata kalau dengar lagu itu. Ya, jangan nyanyi di sini. Nyanyi nanti bikin rekaman sendiri ya. Iya. Itu jadi titik bertobatnya Mas Aldi itu tahun berapa itu? Ambil keputusan langsung, oke deh aku mau terima Yesus gitu. Nah itu kalau ambil keputusan tahun 2020. Nah dari 2018 sampai 2019 saya tetap masih mencari. Saya mencoba ikut di salah satu grup di Facebook tentang grup-grup orang Kristen. Bahkan di Depok saya punya teman dulu sekolah bareng. Cuma bedanya hidupnya juga lebih beruntung dia. Dia disekolahkan di Yaman. Sekarang udah punya gelar Habib. Memang turunan dari keluarga teman saya ini seperti itu. Dan terakhir saya sama dia komunikasi. Dia bilang kalau memang kamu mengimani Isa itu sebagai Tuhan, silakan gitu. Lalu saya bertanya sama dia, apa yang membuat kamu belum meyakini apa yang saya yakini? Kita sekolah dulu bareng, bahkan di madrasah tuh bareng. Dia bilang semua ini kan pilihan. Dia bilang gitu. Kamu nggak bisa memaksakan kehendak saya dan saya pun nggak bisa. Kalau memang itu jalan yang Tuhan beri untuk kamu, jalani. Yang terpenting jangan sampai perubahan kita ini malah jauh lebih buruk gitu. Karena orang yang disebut bertobat itu kan pasti punya perubahan dalam hidupnya. Betul, Dan saya percaya kalau kita sebagai umat Kristen, kita bilang kita bertobat, kita mau bertobat, pasti ada perubahan. Akan jauh lebih baik. Dan itu juga saya alami. Bahkan sampai detik ini pun Tuhan masih terus memproses gitu. Karena ciri-ciri orang yang bertobat ya dari buahnya, dari perilakunya, dari tutur katanya. Kelihatan di situ. Kelihatan, iya. Dari karena kita kan surat terbuka. Betul, iya. Nah, waktu ambil keputusan dibaptis tuh Mas Aldi tahun berapa tuh? Itu tahun 2020. Bulan Agustus. Sama almarhum Babe Junaidi Salat. Ya. Itu sudah ambil keputusan ikut Yesus. Ya? Ikut Yesus. Nah, tentunya pasti setiap orang nih Mas Aldi punya pengalaman yang berbeda ya. Ketika dia memutuskan ikut Yesus, dibaptis, Mas Aldi mengalami ini nggak suatu masalah-masalah ya, satu mungkin dari keluarga sendiri setelah tahu Mas Aldi terima Yesus ngata-ngatain, mungkin mengalami aniaya atau mengalami penderitaan yang lain gitu.
pasti ada ya hal-hal itu dialami ya. Iya. Tantangan-tantangan hidup ketika kita hidup baru di dalam Yesus, pasti ada tantangan-tantangan itu. Nah, tantangan apa yang Mas Aldi alami sendiri dari segi pekerjaan kah mungkin, atau dari hubungan yang lain? Kalau itu pasti ada. Waktu saya bekerja itu kan pas pulang ke sini di salah satu perusahaan di bidang jasa. Dia itu jasa kayak di apa ya, operasional mall seperti itu. Jadi saya megang di situ untuk parking, keamanan, security, sama cleaning. Nah di situ kalau dibilang nyaman ya, saya baru pertama kali punya jabatan ya di perusahaan itu. Dan di situ memang mayoritas Muslim, bahkan sampai atasan saya pun orang dari Timur Tengah gitu. Jadi memang seperti itu Ibu. Jadi di sana sudah sangat hafal. Misalkan briefing atau meeting masuk waktu zuhur, saya nggak akan datang. Oke, baik Mas Aldi. Mas Aldi sudah dibaptis ya. Pastinya bukan enak-enak saja ya. Pasti ada tantangan, ada resiko yang Mas Aldi hadapi ya, baik itu dalam keluarga ataupun dalam pekerjaan. Nah, tantangan apa yang Mas Aldi hadapi saat itu setelah dibaptis? Tantangannya banyak. Saya harus kehilangan pekerjaan. Kayak yang notabene atasan saya semua di sana tuh beragama Muslim. Bahkan di kantor pusat atasan saya itu orang sana Timur Tengah. Dan di situ di pekerjaan saya itu saya pertama kalinya merasakan kerja punya jabatan. Walau lulusan cuma SMK, itu saya bersyukur di situ. Memang kalau dibilang nyaman secara manusia iya. Lalu yang membuat saya kaget waktu itu ketika waktu saya bertobat, saya udah nggak lagi namanya sholat di musola. Dan dari teman-teman semua menyadari, karena dulu saya kalau mau meeting aja kan selalu saya tinggalkan untuk sholat. Kira saya dipanggil kantor pusat, saya ditanya, dan saya ini menjadi satu buat saya kesempatan saya untuk memberitakan Injil. Saya cerita, saya bertobat, saya menjadi pengikut Kristus. Yang di luar dugaan saya diberhentikan secara tidak hormat. Dia bilang, terakhir beliau bilang, kamu bisa berkhianat sama Tuhan, apalagi sama perusahaan. Jadi saya nggak butuh orang-orang yang seperti kamu. Dia bilang gitu. Ya udah, saya berpikir ya, kalau ini akibat dari saya bertobat, Tuhan nggak izinkan saya di sini ya, saya terima. Dan terus waktu sebelum baptisan juga, bapak saya udah nyari-nyari saya. Karena dulu saya ingat bapak bilang, kalau ada yang murtad, bahkan anak saya sendiri, saya yang penggal kepalanya. Dan sebelum saya baptis itu, sering 5 hari, beliau minta saya untuk nggak pergi kemana-mana. Waktu itu bapak posisi di Bandung. Cuma saya bagaimana caranya biar bisa keluar dulu sebelum bapak pulang. Akhirnya saya pergi ke rumah penginjil saya, Pak Ilyas. Dan saat bertobat, saya udah nggak berani lagi namanya pulang. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan kota Depok. Dan di sini saya merasakan bahwa ikut Tuhan bukan kenyamanan yang saya dapat. Ada resiko. Ada resiko, ada harga yang harus saya bayar. Ada resiko. Waktu kita ambil keputusan, ya. Betul. Ada resiko. Waktu kita terima Tuhan Yesus. Ada resiko. Iblis pasti kagak diem aja. Ada resiko. Keluarga benci sama kita. Tadi ya dikeluarin dari perusahaan tanpa alasan ya. Sampai dikatain sama Tuhan aja berkhianat, apalagi sama perusahaan. Waduh, luar biasa ini orangnya. Tapi ya itulah memang salib yang harus kita pikul ya. Gitu. Kita kehilangan pekerjaan nggak apa-apa. Pasti ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas diri kita untuk mendatangkan suatu kebaikan. Ya. Oke, dari setelah dikeluarkan dari pekerjaan, nganggur dong. Sampai sekarang. Saya sampai bingung sama diri saya waktu saya di titik terendah gitu. Apapun yang istri punya itu digadein. Sampai terakhir minjem uang sama saudaranya itu nggak dikasih. Asal jangan cintanya digadein ya. Jadi
itu benar-benar titik terendah. Bahkan saya marah gitu sama istri. Mana Tuhan kamu yang hidup? Itu saya tantang tuh malam. Kita jam 9, akhirnya jam 12 lah, pertengahan malam itu saya memutuskan. Saya mencoba untuk menantang gitu. Kalau memang Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, hadir gitu. Itu saya sendiri. Saya minta waktu sama istri saya sendiri. Saya buat persekutuan sendiri dengan cara saya nggak tahu dulu doa orang Kristen kayak gimana gitu. Nekat ya. Sebisa saya, iya. Cuman yang saya rasakan itu waktu menyembah, waktu berdoa, itu kayak ada kuasa besar kuasanya. Tapi yang saya aneh tuh nggak ada namanya rasa takut, mencekam tuh nggak ada. Hati saya malah tenang. Yang tadi lagi marah, damai. Sampai saya nggak sadar lagi tidur. Sadar-sadar istri ngetok pintu, bangunin saya, dan puji Tuhan. Itu pertama kali saya dapat mujizat. Saya butuh uang nominal yang segitu, Tuhan sediakan, nggak lebih nggak kurang. Haleluya, pas ya. Iya. Tapi lewat orang-orang yang nggak saya duga. Iya. Itu dari teman istri saya yang udah lama, udah bertahun-tahun. Pas kontak Tuhan pertemukan, terus mereka memberkati kita dengan nominal yang benar-benar kita butuhin segitu. Itu wow, ajaib banget buat saya. Pertolonganku, ya. Iya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, Ya, begitu betul. ajaib ya. Bagi kita tidak mungkin ya, tapi bagi Tuhan itu pasti ya. Terus gimana kelanjutnya? Nah itu kan saya dituduh tuh sama seberang. Dapat iming-iming, dapat rumah, dapat mobil. Kalau dapat rumah, mobil saya udah kaya sekarang. Datang aja ke sana tempat tinggal saya kalau nggak percaya. Ibaratnya sekarang aja masih tinggal di kos-kosan cuma 1 petak gitu. Buru-buru siapa mau ngasih mobil? Kristen karena ternyata. Indomie gitu ya. Kalau Indomie saya nggak mau. Buat apa Indomie bisa beli sendiri kan? Dan memang ya Tuhan izinkan itu ya. Saya menganggapnya ini bagian proses pembentukan pribadi saya gitu. Ya, jadi saya cuma bisa menerima apa yang Tuhan mau, karena saya percaya di balik semua itu Tuhan sediakan yang sesuatu yang lebih indah. Amin ya. Jadi sekarang menetapnya di mana nih Mas Aldi? Masih kalau di ini sih pas kaki gunung ini. Oh, jadi Reneng Merbabu. Oh, jadi sudah di daerah Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, iya. Jawa Tengah. Terus gimana? Enak dong ya ikut Yesus sekarang ya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Apa yang saya inginkan Tuhan selalu sediakan. Sediakan ya. Memang kan nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Iya. Gimana sih caranya Tuhan gini? Tapi pasti Tuhan sediakan. Iya, amin. Iya, asal kita tetap berharap sama Dia ya. Iya. Jangan kita ngandelin manusia ya. Tuhan bilang Betul. terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Jadi memang ikut Yesus tuh nggak hanya enak-enak saja, harus pikul salib. Betul. Tapi di balik itu semua Tuhan menjanjikan kekuatan, jalan keluar buat kita. Ya, itu enaknya di dalam Tuhan begitu Mas Aldi. Iya, kalau saya pernah ngalamin waktu di dalam Tuhan sudah ya. Iya. Ada seorang hamba Tuhan menjanjikan, Mas Aldi mau kerja di mana? Nanti saya usahakan. Bahkan dia menawarkan peluang usaha, modal semua dari saya. Saya sudah perhitungkan semuanya sama istri. Saya hubungin beliau, itu ditolak. Kecewa. Nah itu yang saya bilang, oh ya Tuhan. 2 kali sama orang yang sama seperti itu. Akhirnya Tuhan kirimkan lagi orang yang baru, sama. Kecewa lagi saya. Dihubungin orangnya hilang. Dan saya di situ sadar, ketika saya bersandar kepada manusia, sangat besar kemungkinannya saya buat kecewa. Iya. Tapi ketika saya sandarkan semua keinginan permohonan saya kepada Tuhan, Tuhan kita kau yang kaya, Amin. pemilik kerajaan di bumi, di surga kan luar biasa. Dan Tuhan nggak pernah namanya mengecewakan, apalagi meninggalkan anaknya. Itu yang membuat saya membentuk pribadi yang lebih baik gitu. Ketika saya dalam kesusahan, kesulitan apapun, saya nggak pernah takut. Dulu pusing, kayak kehabisan gaji aja kan. Duh, bulan depan gimana? Belum habis, akhir bulan udah habis duluan uangnya. Ada kekhawatiran gitu ya. Tapi puji Tuhan sekarang nggak ada yang namanya seperti itu lagi. Ketakutan, kekhawatiran nggak ada. Iya, puji Tuhan ya. Iya. Yang ada damai, tenang betul. gitu ya. Udah hari ini, besok ya lain lagi gitu ya. Bahkan istri saya yang lahir Kristen aja, ayahnya seorang gembala, masih. Namanya perempuan kali ya, Bu. Jadi apa ya? Was-was gitu, apalagi ada anak. Yang
saya nggak habis pikirnya ada biaya yang harus dibayarkan tuh 12 juta. Kalau hitung-hitung saya nganggur punya duit dari mana. Tapi waktu itu terbayar lunas, saya di situ bingung sendiri. Iya. Kok saya bisa ya Tuhan? Itu suatu hal yang luar biasa yang saya alami. Itu kalau ada orang nanya saat itu ya, Aldi, gue heran lihat lo akan jawab, jangan kan lo heran. Gue heran. Itu banyak sampai RT kan dekat rumah. Itu nanya, itu Mas Aldi kerjanya apa sih? Saya bilang saya nggak kerja Om, saya nggak kerja. Kerjanya di PT Kerajaan Allah. Nah itu saya pernah bilang, iya. itu saya kerja di ladang Tuhan. Iya. Ya gajinya ya semau Tuhan. Iya. Gitu. Kadang-kala juga kita dibikin bokek juga sama Tuhan. Nah iya. Biasanya itu untuk menegur, nyentil dikit. Iya, PT Kerajaan Allah bergerak dalam bidang rugi. Siapa yang mau ya nggak? Nah, makanya Yesus panggil murid-muridnya dari nelayan semua. Ya kan, nelayan pendidikannya apa sih? Ya kan orang bodoh semua itu. Tapi Tuhan kan lihat mereka mau, karena mereka mau. Ya. Kalau Tuhan bisa milih, ambil aja tuh yang kaya-kaya kan gitu. Iya. Tapi itulah murid Yesus. Kenapa orang-orang bodoh semua, orang yang dari nelayan yang berpendidikan tidak tinggi. Kadang-kala kita kalau bicara sama orang menawarkan, mau nggak lo ikut Yesus? Kadang orang janjinya apa nih ikut Yesus? Kadang-kala udah percaya aja masuk surga, nggak mungkin, nggak percaya. Saking dikasih kemudahan, karena hidup manusia udah biasa susah kan. Iya. Jadi dikasih kemudahan, ya dia tidak percaya. Gitu. Selanjutnya orang tua sekarang yang laki-laki khususnya sudah tahu kehidupan Mas Aldi, bagaimana mereka masih tetap punya kebencian mungkin atau. Nah itu yang luar biasa. Waktu pertama kali ini kan saya juga habis dari sana. Pertama kali saya kesini saya takut. Kenapa? Walaupun saya sudah menikah, tapi saya rindu orang tua saya merestui. Setelah menikah, seling sehari saya memutuskan untuk nekat ke Depok. Itu sebelumnya saya nelfon bapak, itu bapak marah-marah. Dia ngeluarin unek-uneknya. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang kau izinkan, kau mudahkan semuanya, kau lembutkan hatinya, dan Tuhan yang dahului langkah kami. Sampai di Depok, saya nggak bisa langsung datang, sama istri ketakutan. Tapi kita berdoa tuh selama 1 jam, nguatin hati. Akhirnya ya, yaudah kita berangkat. Apapun yang terjadi ya terima. Walaupun Tuhan mau kita dalam penganiayaan bahkan mati, itu Tuhan udah izinkan terjadi. Dan saya yakin di situ bahwa Tuhan yang akan menolong segalanya. Saat saya datang ke rumah itu luar biasa, nggak ada yang namanya amarah. Bahkan bapak nangis saat ketemu saya. Dia peluk saya, di situ ya saya mengucap syukur gitu bahwa Tuhan yang sudah merubah hati mereka. Bahkan sampai sekarang mereka sangat baik, bahkan sama istri saya tuh terlalu memanjakan. Dan bapak juga sebenarnya saya udah melihat ada gerakan di hati yang ingin tahu kenapa kok bisa. Betul. Karena semalam aja kita sharing bareng tentang kenapa saya mau jadi pengikut Kristus gitu. Allah tuh maha penyayang, dia mengabulkan semuanya, segala yang kita minta. Saya pernah bilang sama bapak pernah mengajarkan saya ketika kita keluar dari tempat, rumah atau gedung gitu, kita baca doa, Tuhan pasti akan lindungi. Saya baca doa itu setiap hari, setiap saat saya keluar, pas pulang kerja saya malah tabrakan. Di luar dugaan. Patah, kaki patah. Itu karena yang gimana saya udah berdoa tuh. Bahkan ibadah-ibadah sunnah pun dijalankan. Tapi di keyakinan saya saat ini itu nggak seperti itu. Kenapa? Tuhan selalu jawab, nggak sulit. Iya, betul. Untuk menjawab permintaan doa saya gitu. Walaupun kadang ada yang nanti dulu gitu, atau jangan yang itu nggak bagus gitu kan. Kadang itu yang susah atau yang nggak bisa dicermati bagi sama kita manusia kan. Sangkanya Tuhan nggak mengabulkan doa, padahal enggak. Tuhan lebih tahu. Betul. Dia ingin kita nih betul-betul ngarepin dia aja, andelin gitu ya. Iya, Mas Aldi, mungkin Mas Aldi mau menyampaikan nih. Saya lihat Mas Aldi masih muda banget nih ya. Ya khususnya untuk kaum muda ya, pemuda-pemuda di sana, terutama anak-anak Tuhan dalam pergaulan, untuk
dengan situasi kondisi saat ini, mungkin Mas Aldi mau memberikan support semangat bagi mereka yang menonton tayangan ini, silakan. Ya, kalau saya pribadi, kalau kita sudah mendapatkan satu kesempatan, ibaratkan saya dapat tiket nih, Tuhan sudah berikan satu tiket nih buat ke surga. Kalau saya sampai membuang atau menyanyiakan, bukan bodoh lagi, goblok mungkin saya, kalau kasarnya gitu, kalau orang Betawi bilang. Dan bahkan banyak orang yang pengen dapat tiket itu. Iya, betul. Kita yang sudah dapat itu pegang baik-baik, jaga baik-baik. Karena apa? Tuhan selalu memproses kehidupan kita dengan cara yang tidak enak gitu. Karena yang namanya daging itu kan harus digerus habis. Ibarat mau emas aja kan harus dileburkan gitu loh. Dan saya cuman kasih semangat buat yang lain, jangan pernah yang namanya takut gitu, apalagi untuk memberitakan Injil. Karena saya pernah ketemu sama orang yang sama, beliau murtadin, tapi beliau masih, saya masih belum berani gitu. Terus saya nanti nggak tahu mau ngomong apa, padahal itu kan sudah Tuhan katakan di Alkitab bahwa Tuhan yang akan mencurahkan kuasanya, dia akan mengurapi lidah bibirnya. Asalkan Roh Kudus ada, hidup di dalam diri dia. Karena yang saya dapati di sini, ketika kita mau memberitakan atau ibaratnya menginjil, kita harus bisa menginjili diri kita sendiri. Jangan cuma kita bisa membeberkan ini Injil begini loh, Kristus begini loh, tapi kita nggak tahu, kita nggak mengenal siapa tuh Kristus, terus karakternya seperti apa. Karena kan orang melihat dari pribadi kita, gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa diri nggak layak, karena Tuhan sendiri yang telah memilih kita untuk bisa menjadi anak-anak kerajaan surga. Amin, haleluya. Baik Mas Aldi, saya terima kasih banyak Mas Aldi bisa hadir, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol saat ini ya. Bagaimana seorang Aldi boleh percaya kepada Isa Al-Masih. Nah, itu suatu pilihan ya, bukan paksaan. Nah, Tuhan datang untuk memilih, memanggil dengan caranya yang berbeda ya. Satu hal, jangan tukar tiket ke surgamu dengan tiket yang lain, saudara ya. Kalau saudara sudah menerima jaminan ke surga, pastinya saudara akan pegang itu tiket itu ya. Jangan sampai terbang ya, istilahnya. Terbang dengan iya, terbang dengan arus dunia ya, terbang dengan macam-macam tantangan yang kita hadapi. Tetapi satu hal, tetap terus iman kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat, salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap saudara lakukan, baik pada saat saudara keluar rumah maupun di dalam rumah, jaga jarak, dan kiranya terus tetap bergaul dengan Tuhan. Di masa-masa saat ini, Tuhan sangat merindukan anak-anaknya untuk datang kepadanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Semuanya Tuhan sediain, berkat rohani, berkat jasmani, semuanya Tuhan curah.